Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat saja. Selamat datang semuanya di podcast kami. Biasanya itu apa sih, Nis? Besok ya? Salah, Bisik ya? salah. Tapi bincang seputar kerajaan. Yeay. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kerajaan Tarumanagara. Penasaran gak sih sejarah apa aja yang ada di kerajaan Tarumanagara? Pastinya dong. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Fikri Hadi Pintono. Nama saya Anjamil Muhammad. Nama saya Anissa Farhanabila. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast BSK, Bincang Seputar Kerajaan. Pada kesempatan kali ini, saya Raihan Fikri Hadi Pintono akan memandu podcast yang bertemakan Kerajaan Tarumanagara. Nah, tentunya podcast ini tidak akan lengkap jika kita tidak mengundang narasumber kita. Nah, oleh karena itu, di samping saya sudah ada dua narasumber spesial kita, yakni Anissa Farhanabila dan juga Azan Azwar Muhammad. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada Anissa. Iya. Nah, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kerajaan Tarumanagara? Kalau aku sendiri sih langsung terlintas tuh prasastinya. Prasasti salah satunya itu prasasti Tugu yang berisi tentang proses pembangunan sungai Candrabaga dan sungai Gomati yang berhasil menanggulangi banjir di daerah kerajaan Tarumanagara. Kalau Anda sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih tentang batu prasasti yang ada telapak kakinya Raja Purnawarman. Setiap tempat pastinya memiliki sejarah. Bagaimana dengan sejarah dari kerajaan Tarumanagara ini? Oke, kalau sejarah kerajaan Tarumanagara ini berdiri pada abad ke-4, tapi hanya bertahan sampai abad ke-7. Kenapa bisa hanya sampai abad ke-7? Karena adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Tarumanagara ini berdiri di tepi sungai Citarum di daerah Jawa Barat sana. Nah, lalu ternyata pendiri kerajaan Tarumanagara ini bukan asli Nusantara. Nama rajanya adalah Maharesi Jayasinghawarman, begitu Han. Oh begitu. Setauku Maharesi Jayasinghawarman ini merupakan orang asli dari India. Nah, itu kira-kira kenapa dia bisa pindah ke Indonesia? Nah, betul banget. Raja Maharesi Jayasinghawarman itu berasal dari India dan datang ke Indonesia itu karena kerajaannya yang di India itu diserang dan dijajah oleh kerajaan lain. Makanya beliau itu datang ke Indonesia dan mendirikan kerajaan Tarumanagara. Nah, selanjutnya bagaimana sih? Maksud saya siapa saja sih raja-raja dari kerajaan Tarumanagara ini? Bisa disebutkan? Kalau aku sih taunya ada Raja Jayasinghawarman, Raja Danmayawarman, terus ada Raja Purnawarman, selanjutnya ada Raja Indrawarman, selanjutnya ada Raja Wisnuwarman, terus ada Raja Indrawarman dan Suryawarman. Lalu ada juga Raja Kertawarman, Raja Sudawarman, Raja Hariwangsawarman, Raja Nagajayawarman, dan Raja Indrawarman, kayak gitu kan. Itu banyak banget ya raja-rajanya. Dan diakhiri sama Warman-Warman juga. Iya. Aduh, itu kan mungkin Raja Warman gitu. Enggak. Rehan Warman. Enggak. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui kan tadi belakangnya kan Warman semua karena keturunan. Nah, seperti yang kita ketahui, Maharesi Jayasinghawarman ini kan merupakan pendiri dari kerajaan Tarumanagara. Otomatis dia merupakan raja pertama dari kerajaan Tarumanagara ini dong. Nah, tapi mengapa ada beberapa orang yang beranggapan bahwa raja pertama dari kerajaan Tarumanagara ini adalah Raja Purnawarman? Nah, itu. Jadi sepertinya itu karena ada di prasasti-prasastinya itu yang mencatat tentang Raja Purnawarman sendiri. Jadi itu orang-orang kayaknya berasumsi bahwa
Wah, cerita Raja Purnawarman itu ada di prasasti. Sepertinya Raja Purnawarman adalah raja pertama di Kerajaan Tarumanegara seperti itu. Selain itu juga karena Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan di era masa Raja Purnawarman. Terus pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman itu perekonomian di sana berkembang dan maju sangat besar. Oh, berarti keren banget ya Raja Purnawarman itu Iya. dalam memimpin kerajaannya. Jadi jasanya lumayan banyak Iya, ya betul. terhadap kerajaan Tarumanegara itu. Nah, oke, berikutnya itu di setiap kerajaan kan pastinya memiliki peninggalan berupa prasasti dan juga arca. Nah, kalau di kerajaan Tarumanegara sendiri ada apa nih? Di Kerajaan Tarumanegara itu ada prasasti Ciarutan yang merupakan batu yang ada bekas jejak telapak kaki Raja Purnawarman. Lalu ada prasasti Tugu seperti yang tadi saya sebutkan, adalah prasasti yang mencatat tentang proses pembangunan sungai Candrabaga dan sungai Gomati yang berhasil mengatasi banjir di Kerajaan Tarumanegara. Lalu ada prasasti Jambu yang berisi pujian terhadap Raja Purnawarman, dan prasasti Cidanghiang yang juga merupakan pujian atas keagungan, keperkasaan dan keberanian Raja Purnawarman gitu. Oh gitu Nisa. Nisa, kemarin aku sempat searching di Google dan ternyata ada beberapa peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang lainnya loh, seperti prasasti kebun kopi atau biasanya disebut dengan prasasti tapak gajah. Nah, kenapa disebutnya tapak gajah? Itu karena prasasti ini memiliki gambar berupa pahatan telapak kaki gajah. Nah, kemudian ada yang namanya prasasti Pasir Awi, yang dimana prasasti ini merupakan prasasti yang memiliki gambar berupa pahatan berbentuk, kalau tidak salah berbentuk sepasang telapak kaki manusia. Kemudian tak hanya itu saja, juga terdapat pahatan dahan dan juga ranting, dan juga ada pahatan daun dengan buahnya. Dan juga ada beberapa peninggalan yang lainnya seperti arca, kalau tidak salah namanya arca Wisnu Cibuaya dan juga arca Rajasari. Ternyata banyak banget ya peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, dan untung terjaga dengan baik dan masih ada sampai sekarang. Kebayang nggak sih kalau hilang, rusak atau nggak ada sisanya gitu, kayak kita nggak bakal tahu deh kayaknya ada Kerajaan Tarumanegara di Indonesia. Iya, nggak akan terjaga. Ya, untung dijaga gitu. Oke, kalau begitu gimana semuanya? Sudah jelas kan materi yang barusan tadi dijelaskan dalam podcast BSK pada kesempatan kali ini. Nah, baik, terima kasih Azan dan juga Anissa sudah mau berkunjung dan juga mengisi materi pada podcast BSK. Terima kasih juga Rehan sudah mengundang kami. Senang banget bisa menyampaikan sejarah tentang kerajaan yang ada di Indonesia, dan ya kebetulan banget ya kita nggak bisa lama-lama banget karena teman saya ini udah ditungguin banget sama banyak orang. Tahu nggak kenapa ditungguin? Kenapa tuh? Karena namanya Azan. Iya. Apalagi kalau ditambahin maghrib di belakangnya tuh, itu orang-orang udah nungguin banget. Waktu ya. Ya oke. Oke. Sehat-sehat terus. Ya makasih Rehan, sehat juga. Dan menonton juga sehat-sehat. Dadah semuanya. Saya wassalamualaikum bro.